Halo, selamat pagi sahabat pelayang dan teman-teman semuanya, khususnya yang hobi dalam melayangan ya. Kali ini saya akan membagikan sharing ya, kita berbagi ilmu tentang petunjuk membuat layang bebean. Nah, di sini yang akan saya bagi ilmunya ya, kita sharing adalah pertama adalah tentang tulang boh ya sahabat ya. Sahabat pelayang, jika membuat layang bebean, tulang bohnya harus diperhitungkan. Yang diperhitungkan itu adalah yang pertama adalah tingkat kelengkungannya, atau di sini adalah namanya leg ya. Nah, lengkungannya di sini kita tidak boleh membuatnya terlalu keras ya sahabat ya, karena jika leg boh pada layang bebean sahabat terlalu keras, nanti layangannya bisa ngamuk dia atau muter-muter, atau kita menyebutnya nguyeng ya. Nah, jika sahabat pelayang ingin membuat boh bebean yang agak keras ya lengkungnya, boleh sih sebenarnya keras, tapi ada triknya, trik dan syaratnya. Trik dan syaratnya adalah sahabat pelayang harus membuat tulang bohnya kokoh di tengah. Nah, jika sudah kokoh di tengah, maka bagian yang akan melengkung adalah bagian sisi pinggirnya, sehingga ketika dia akan dilengkungkan, dia akan lurus di tengah, kemudian akan melengkung di pinggir. Nah, di sini jika sahabat ingin membuat tulang boh yang agak keras ya lengkungannya, harus kokohkan di bagian tengah. Jadi dengan ini kita bebas untuk mengkeraskan lengkungannya ya di pinggirnya. Nah, trik ini adalah khusus bagi sahabat pelayang yang ingin membuat layangan bebean dengan tulang boh yang keras di lengkungannya. Jadi sesuai dengan pengalaman saya yang tahun-tahun lalu ya, saya membuat layangan bebean yang legnya cukup keras itu dan layangannya agak sedikit panjang sikutnya, itu biasanya nguyeng atau muter-muter. Nah, di sini dengan pengalaman ini saya berani menjelaskan bahwa penyebab utama layangan kita nguyeng biasanya disebabkan oleh tulang boh yang terlalu keras atau lengkungannya keras ya. Jadi kita perhatikan tulang bohnya. Pertama, jangan terlalu keras. Kemudian yang kedua juga tingkat kekokohannya. Sahabat pelayang, dalam membuat boh ini jangan terlalu kokoh. Karena saya sudah sering membuatnya. Jika saya membuat layangan bebean dengan boh yang kokoh, itu cenderung ngamuk layangannya. Jadi susah untuk terbang ya sahabat ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama kita harus membuat layangan dengan tingkat lengkungan yang standar atau menengah ya. Jadi sesuaikan dengan sikut kita. Kemudian selanjutnya tips yang kedua ada di tulang tengah ya sahabat ya. Ini disebut dengan tulang tengah. Nah, di sini juga saya mendapat beberapa pengalaman ya dalam membuat layang bebean. Nah, dulu sewaktu saya membuat layangan bebean ya, itu ketika saya naikkan dia nguyeng, dia ngamuk, dan saya sempat bingung penyebabnya di mana sih sebenarnya ini. Saya sudah sering memperbaikinya dan saya sampai gonta-ganti tulang ya, tulang bohnya saya ganti, tulang bangkiang saya perbaiki, semuanya, dan alhasil tetap nguyeng. Nah, di sini saya sempat pusing ya sahabat ya. Ternyata cek demi cek, akhirnya penyebabnya saya temukan ada di tulang tengahnya. Jadi ketika tulang tengahnya ini saya ganti ya, kebetulan layangan saya ini adalah layangan knockdown, saya bongkar semuanya dan saya raut tulangnya. Tulang tengahnya agak sedikit lemet ya, lemet itu lemes. Kemudian saya pasang ulang lagi, saya pasang semuanya dan saya naikkan, dan akhirnya layangannya mau naik dengan baik. Jadi dapat saya simpulkan ya, penyebab layangan nguyeng yang kedua itu ada di tulang tengah. Tulang tengah yang terlalu kokoh. Jadi sahabat pelayang, jangan sampai membuat layangan bebean terlalu kokoh ya tulang tengahnya. Kita atur agak lemuh. Lemuh itu lemes ya, asalkan ia mau melengkung sedikit saja. Dan ketika kita
kibas-kibaskan ya layangan kita, itu tulang tengahnya akan terlihat lemes ya. Jadi dia itu agak bisa melengkung, tidak kokoh ya. Jadi itu syarat yang penting juga yang harus sahabat perhatikan. Selanjutnya, tips yang ketiga adalah pada tulang bangkyang. Nah, di sini sahabat pelayang harus membuat proporsional ya tingkat kelemesannya atau kekokohannya antara tulang boh dan tulang bangkyang jika sahabat pelayang ingin layangan bebian yang terbangnya cukup bagus ya, artinya tingkat kelengkungannya bagus di udara, itu harus proporsional antara kelemesan tulang boh dan tulang bangkyang. Jadi usahakan itu harus sama-sama lemas ya, jangan sampai terlalu jauh perbedaan lemesnya. Nah, misalnya jika tulang bangkyang sahabat itu terlalu kokoh dan tulang bohnya terlalu lemot, mungkin dia mau naik tapi bentuk layangannya kurang bagus ya untuk dilihat. Jadi ada yang melengkung dan ada yang kokoh gitu. Jadi sebaiknya sahabat pelayang membuat tulang bangkyang itu tingkat kelemasannya, proporsinya harus sama dengan tulang boh. Bukan sama ya, maksudnya pada waktu dia melengkung itu lengkungannya terlihat sama. Jadi kita atur saja seberapa tingkat kelemasannya. Dan juga di sini sahabat pelayang harus hati-hati ya dalam membuat tulang bangkyang. Ini juga sangat berperan ya dalam menentukan bagaimana layangan sahabat akan bergoyang. Goyang itu ngelog ya. Jadi saya gunakan bahasa Indonesia. Dan sahabat pelayang juga bisa memainkan di tulang bangkyang ini jika sahabat pelayang ingin membuat layangan sahabat menjadi ngelog atau goyang. Oke, selanjutnya yang keempat adalah tulang kesapi. Tulang kesapi ini adalah tulang ekor ya. Nah, ini biasanya sangat sering ya masalah layangan kita ada di tulang ekor atau kesapi. Misalnya saja layangan sahabat ngamuk atau nguyang. Ini juga bisa disebabkan oleh tulang kesapi. Kenapa? Karena jika kita membuat tulang kesapi di bongkolnya terlalu lemot ya, lemot itu lemes, maka akan sangat sering ya, saya sudah mengalaminya dan itu sering ya, layangan kita akan ngamuk dan cenderung goyang ke bawah dia. Dan jika anginnya terlalu kencang ya, itu malahan layangannya bisa nguyang juga itu. Jadi ini permasalahan yang sering kita hadapi dalam membuat layangan bebian. Dan saya akan mengungkapkannya sesuai dengan pengalaman apa yang saya alami ya. Jadi sebaiknya sahabat pelayang harus membuat bongkol ekornya ya. Ini bongkol namanya. Agar lebih kokoh dan lebih kuat ya. Dan usahakan membuat tulang ekor itu harus lemas pada ujung-ujungnya. Semakin kokoh bongkol ekornya, maka peluangnya untuk tidak nguyang akan semakin besar ya. Jadi untuk menyelamatkan layangan kita agar tidak ngamuk, kita harus buat bongkol ekor yang agak kekeh. Tapi misalnya jika sahabat pelayang ingin bermain, khususnya yang sudah profesional ya, ingin bermain tentang goyangan atau biar gimana, itu kan tergantung selera ya. Ingin agar layangannya agak ngamuk elogannya. Jujur ya, saya juga sebenarnya suka ya melihat layangan yang agak ngamuk egolannya atau goyangannya. Karena di udara itu ketika kita pegang talinya itu sangat asik ya, bagus ya. Kalau goyangannya keras. Nah, biasanya saya mainkan pada bongkol ekornya. Saya buat agak sedikit lemes dan tidak terlalu kokoh ya, lemes agar dia mampu untuk bergoyang dengan keras. Jadi, itu saja ya petunjuk yang harus kita ketahui dalam membuat layangan bebian, dan petunjuk ini adalah hasil dari pengalaman saya dalam bermain layangan bebian. Oh ya, hampir lupa ya sahabat ya. Tips yang terakhir di sini adalah tali timbang layangan bebian. Nah, layangan bebian saya rekomendasikan untuk membuat tali timbang yang cukup panjang ya sahabat ya. Karena semakin panjang tali timbangnya,
maka layangan sahabat akan semakin terkontrol. Jadi ketika dia bergoyang, goyangannya akan menjadi semakin lemuh ya, lemuh dan lemes. Jadi bisa kita perhatikan pada tali timbangnya. Mungkin jika ada sahabat pelayang yang ingin menambahkan ya tentang rahasia-rahasia apa saja yang ada dalam layangan bebean, mungkin sahabat bisa menuliskannya pada kolom komentar. Dan saya akan sangat berterima kasih sekali jika ada sahabat pelayang yang mau berbagi ilmu dan sharing tentang layangan bebean. Semoga petunjuk ini bisa berguna ya, khususnya bagi yang hobi dan pemula dalam membuat layangan bebean. Terima kasih.